makan itu tuh nggak selesai gitu, dari bangun pagi sampai malam itu ya, terus aja. Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana pada sehat nih? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat, amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Kumu Channel. Nah, di video ini aku akan curhat sedikit tentang suka duka saat majikan harus di rumah aja karena kondisi dunia ini masih seperti ini. Jadi majikan itu aktivitasnya tetap di dalam rumah. Nah, seperti apa? Ayo, kalau 24 jam TKW sama majikan harus tetap berada di dalam rumah, apalagi yang rumahnya kecil ya. Oke, kita bahas sukanya dulu ya, dukanya nanti belakangan. Hidup itu harus ada dukanya. Oh iya, siapa yang kangen sama Simba nih? Soalnya banyak yang ke IG aku minta videoin Simba. Nah, ini dia udah gemuk banget dan gede banget. Dia itu paling nggak seneng kalau lihat kamera tuh, dia ngeliling tuh. Bisa dilihat tuh rambutnya pada ke mulut. Simba, tuh lihat rambutnya tuh rontok banget ini. Ini 1 minggu sekali aku mandiin tapi tetap aja rontok. Tuh lihat bulunya. Dia gemuk banget, sehat, alhamdulillah. Tuh bisa lihat, tapi manjanya makin gede makin manja ya ini. Nggak bisa aku tinggalin. Ini aung-aungan. Oke teman-teman, kita bahas sukanya dulu ya. Bagi aku kalau majikan aku kerja dan nggak kerja itu sama aja sih ya. Malah aku enakan majikan ada di rumah. Jadi aku ada teman curhat, teman ngobrol gitu. Apalagi kalau lagi masak itu. Jadi ditemenin majikan itu, jadi ngobrol sama nyonya aku, jadi nggak bete. Kalau biasanya kalau majikan kerja itu aku sendirian di rumah, apalagi anak majikan aku kan cuma satu, sekolah dari pagi pulang jam 3. Jadi selama jam 6 sampai jam 3 itu aku sendirian di rumah. Kalau majikan di rumah aku malah seneng, kayak rumah itu ada penghuninya gitu, ada suara TV, ada suara majikan main HP, anak majikan main Sony gitu ya, seperti itu. Jadi aku seneng aja gitu kalau majikan di rumah aja. Tapi walaupun di rumah majikan tetap aktivitas ya, dia sekolah lewat komputer, kerja juga lewat komputer. Biasanya majikan aku itu sekolahnya itu jam 12 sampai jam 5 itu kuliah. Soalnya majikanku masih kuliah, dia 2 tahun lagi selesai. Kalau anak majikan itu kelas 4. Tapi kalau SD udah libur sekolahnya, udah libur. Sekarang anak majikan aku udah nggak ada, dia di bapaknya. Soalnya majikan aku kan pisah sama suami pertamanya, ini adalah suami keduanya. Jadi udah hampir 4 bulan 5 bulan karena dunia ini. Jadi anak majikan aku nggak ke bapaknya, ini sudah 1 bulan dia ada di bapaknya lagi di sana. Kemarin mau dijemput karena mau lebaran, nggak mau, katanya nanti aja habis lebaran. Ya udah nggak apa-apa. Jadi cuman bertiga ya di sini, majikan laki, majikan perempuan sama majikan ya, iya bertiga sama aku gitu. Tapi alhamdulillah mulai hari ini majikan aku udah mulai kerja. Kalau majikan laki tetap kerja ya, soalnya dia abri, jadi tetap setiap hari itu kerja majikan laki aku. Biasanya dia tugas ke Yaman 1 bulan sekali pulang, tapi sekarang itu udah nggak tugas, sudah 1 bulan ini, udah hampir 1 tahun ya dia tugas itu. Jadi sebulan ke Yaman gitu, 2 malam di sini, dia bakal lagi gitu terus. Tapi alhamdulillah udah 1 bulan ini dia ada di rumah kerja gitu biasa, pergi pagi pulang malam. Kalau majikan aku tuh pergi pagi pulangnya jam 5 sore kalau majikan perempuan aku. Nah, kalau itu sih dukanya, sukanya itu. Jadi kita masak, ada majikan, jadi enak. Kalau nggak ada apa-apa langsung ngomong sama majikan, langsung dia beli. Kalau nggak ada kan aku harus nunggu setiap hari Jumat, hari Sabtu nunggu majikan aku libur baru bisa beli apa-apa yang kosong gitu. Jadi kalau majikan ada itu malah kayaknya makanan kita apa-apanya itu diperhatiin majikan. Jadi kalau ini nggak ada, kataku langsung dia belanja. Kalau nggak ada, kalau lagi kerja kan majikan itu jadi harus nunggu dulu 1 minggu apa-apa udah kosong apa gitu. Jadi kan kita yang bagian masak itu kayaknya nggak enak gitu ya. Itu sih suka aku. Tapi masih banyak banget teman-teman aku yang di sana itu yang inbox, yang di IGA gitu curhat, pada capek saat majikan harus di rumah aja, kerjaan banyak, makan ini makan itu tuh nggak selesai gitu, dari bangun pagi sampai malam itu ya, terus aja gitu. Apalagi yang keluarganya itu banyak itu ya, kasihan banget. Pokoknya buat teman-teman aku yang di sana yang kerjanya capek saat majikan di rumah aja, tetap sabar dan berdoa. Pokoknya yang penting majikan tetap baik, gaji lancar, kerjaannya kalau kita waktu istirahat ya kita tidur, jangan main HP. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua ya di sana.
insya Allah nanti habis kontrak pulang semua gitu. Tapi mau digimanain ya, soalnya di sini nggak boleh kerja. Ini kucing aku mau kemana nih? Mau kerja. Nah dukanya sih aku sedikit, nggak terlalu banyak ya. Dukanya itu cuman aku kurang tidurnya itu jam 2, jam 1. Soalnya majikan aku tidurnya jam 5 pagi, jadi aku harus nunggu dulu. Takutnya jam 1 itu majikan aku tuh minta teh, cuman itu aja sih, dia minta teh. Kalau enggak itu nak itu dia cuman itu aja sih dukanya itu. Jadi kata majikan itu kamu bangunnya itu nggak usah pagi-pagi katanya gitu, jam 12, jam 1. Soalnya majikan aku kan bangunnya jam 1, tapi kan aku nggak enak gitu. Kalau udah jam 8, jam 9 udah mata aku tuh ngantuknya tuh udah hilang gitu. Jadi aku kadang-kadang ya di kamar aja sampai jam waktu aku kerja gitu. Dari jam 8 karena jam 9 aku udah bangun ya, biasa main HP gitu. Tapi kalau mulai kerja aku tuh jam 12, nanti jam 1 itu aku udah mulai menyiapkan sarapan majikan aku. Itu aja sih dukanya, itu cuman kurang tidur doang gitu. Terus soal kerjaan, ada majikan gak ada majikan, alhamdulillah seperti biasa majikan aku tuh baik banget, nggak cerewet. Rumah mau kotor mau apa dia nggak pernah ngomong sama sekali, kok ini kotor kok itu kotor, nggak pernah ya. Majikan aku itu nggak pernah sama sekali. Kucing aku itu lihat bulunya nempel semua, nanti dia awan itu ya. Pokoknya majikan itu nggak ada cerewetnya ya. Semua majikan dua aku nggak ada cerewet, dan mereka itu di atas 24 jam itu di atas. Majikan aku nggak pernah ke bawah. Paling dia kalau pingin apa-apa itu majikan tadi HP-nya jatuh, soalnya si Simba naik ke atas, dia mau ngambil HP. Pokoknya gitu aja sih. Soalnya majikan aku itu nggak cerewet ya, nggak perempuan nggak lakinya itu. Apalagi majikan laki-laki itu jarang banget ngomong sama pembantunya, bisa dihitung satu hari itu paling 2 kali. Kalau dia ada perlu banget gitu nanyain apa bajunya di mana, cuman itu aja sih. Kadang-kadang nggak pernah ngomong gitu. Soalnya 24 jam majikan aku itu di atas, nggak pernah turun. Kalau minta apa-apa dia cuman ngebel aku, minta ini minta itu, nanti aku naikin ke atas. Kalau udah selesai itu nggak pernah manggil aku, udah selesai nih ambil apa itu bekas makan aku, nggak pernah sama sekali. Paling aku ngertiin aja udah setengah jam, nanti aku liatin ke atas udah selesai gitu sih. Jadi nggak banyak kerjaan tetep gitu ya. Cuman dukanya itu aja, aku kurang tidur. Cuman tidurnya itu jam 2, jam 1. Kalau hari-hari biasa aku tidurnya jam 10, jam 11. Soalnya aku bangunnya pagi, punya anak sekolah ya, jadi bangunnya itu jam 6 pagi. Soalnya mobilnya jam 7 datang. Sekarang itu udah hampir 6 bulan ya, itu nggak, anak-anak itu nggak sekolah, tapi tetap sekolah di rumah. Biasanya anak majikan aku sekolahnya itu jam 1 sampai jam 5 dipakai laptop itu. Kalau majikan aku juga sama, jadi mereka masing-masing tempat. Aku ya tetap di sini di bawah ini, aku nggak pernah naik. Kalau apalagi kalau majikan mulai sekolah itu nggak boleh ada suara, soalnya takut masuk ke komputernya. Jadi aku harus diam. Kadang-kadang teman aku yang inbox pakai audio nggak pernah aku buka. Ya seperti itulah suka dukanya ya. Cuma curhat aja di sini, berbagi buat kalian yang gimana itu saat majikan kalian ada di rumah aja. Silahkan komen di bawah, komennya yang positif. Yang nggak suka videonya di skip aja, nggak usah komen ataupun ditonton ya. Di sini tuh aku membahas cuman pengalaman aku sebagai TKW, supaya teman-teman di sana yang ingin jadi TKW tahu gitu seperti apa sih menjadi TKW itu, pekerjaannya seperti apa. Jadi di channel aku ini semua itu khusus ya pekerjaan seorang TKW, lagi masak, lagi apa gitu, pekerjaan yang bersih-bersih itu semua aku bikin. Itu bukan bikin-bikinan aku, itu semua pekerjaan aku saat aku masak apa. Jadi aku bikin semua sebagai konten di sini, bukan aku ngeharapin banyak yang nonton apa, cuman berbagi aja. Dan mungkin suatu saat nanti saat aku udah nggak jadi TKW, anak aku udah gede gitu ya, mungkin udah punya cucu, mereka bisa tahu gitu perjuangan seorang ibu itu membesarkan anaknya itu nggak main-main kerjanya. Di sini itu nggak main-main ya kerja itu. Nah seperti itulah ya buat teman-teman semua ya. Sekali lagi buat yang kalian yang selalu curhat ke aku, capek banget. Yang apalagi di Facebook itu banyak banget, capek sampai nangis bikin status karena capek, kurang tidur, pagi-pagi udah bangun nyiapin sarapan majikan, belum selesai sarapan. Apalagi majikannya yang mintanya itu keluarganya banyak, mintanya itu satu yang makan 1,5 jam satu. Ya orang sini tuh kadang-kadang ya emang kayak gitu. Majikan aku aja di sini kadang-kadang gitu ya, satu-satu juga makan. Kayak
majikan laki aku jam segini makan, nanti udah 2 jam nanti majikan perempuan, udah 1 jam nanti majikan anak majikan aku. Tapi kita harus tetap sabar karena kita itu di sini tuh kerja gitu, digaji sama majikan, jadi harus disabarin aja. Nanti kita itu niatnya itu ini aja sih kalau aku ya. Makanya aku tuh setiap kerja pasti aku itu bertahun-tahun. Dulu aku di Saudi aku sampai 7 tahun, di sini udah 4 tahun. Jadi aku sistem aku kerja supaya aku betah itu ya udahlah, kita kan kerja sama majikan digaji, toh kita nanti udah selesai kontrak kita pulang. Kenapa sih dipikirin, pokoknya enjoy aja gitu. Kalau aku seperti itu, makanya aku setiap kerja itu pasti aku bertahun-tahun gitu ya, nggak pernah yang 1 tahun 2 tahun itu minta pulang, nggak. Satunya itu karena butuh gitu, apalagi anak masih sekolah. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini, cuma curhat. Silahkan kalian yang punya pengalaman di saat apa itu majikan di rumah aja, silahkan komen